Kalau kita menonton film-film fiksi ilmiah atau film-film futuristik, sering digambarkan bagaimana sesama manusia saling membunuh untuk setetes air. Mungkin bagi Anda cerita seperti itu terlalu didramatisasi, terlalu berlebihan. Tapi jangan anggap enteng, karena air sudah menjadi isu global. Kita lihat di berbagai negara saat ini banyak sekali daerah-daerah yang sudah mengalami kekurangan air, kekeringan di mana-mana. Dan kekhawatiran ini semakin tinggi, semakin terasa ketika kita melihat apa yang terjadi pada planet kita, planet bumi ini. Semakin hari semakin rusak. Karena itu hari ini saya mengundang tamu-tamu yang akan berbicara tentang pentingnya air. Dan sekali lagi ini adalah upaya untuk menggugah kesadaran kita bahwa air itu penting. Jangan sampai apa yang digambarkan di film itu, yaitu sesama manusia saling membunuh hanya karena setetes air, betul-betul menjadi kenyataan. Karena itu, mari kita sambut tamu kita yang pertama, Mark. Ya, tamu kita ini kan dijuluki Dokter Jamban, Dokter Gila, pernah tampil di acara Ki Candy beberapa tahun yang lalu, dan saya berteman dengan Dokter Budi karena kami satu grup WhatsApp, ada isinya macam-macam orang, tapi intinya adalah orang-orang yang peduli pada masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah sosial, masalah-masalah pertanian, masalah-masalah perikanan, peternakan. Nah, itu kumpullah kami di situ. Ada menterinya juga di situ, ya. Ada orang-orang terkenal juga di situ. Sehingga saya bisa melihat kiprah Dr. Budi Laksono ini. Karena Dr. Budi Laksono orang yang paling aktif mengunggah kegiatan-kegiatan dia, terutama ketika terjadi bencana. Nah, saya tertarik ketika Dr. Budi Laksono mengunggah kegiatan dia membantu masyarakat korban gempa di Cianjur untuk masalah air bersih. Dia membuat kegiatan penyediaan air bersih, termasuk tentu saja air minum. Mari kita sapa dan kita berikan aplaus yang meriah untuk Dr. Budi Laksono. Dr. Budi. Siap. Mungkin perlu laporan perkembangan atau progress report mengenai jamban. Kan dulu waktu Anda tampil di sini, Anda punya mimpi membuat jamban sebanyak-banyaknya karena problematika masyarakat kita, dan tadi diceritakan dengan baik oleh Mark dan Jeremy tadi bahwa banyak orang di Indonesia, masyarakat kita yang tidak memiliki jamban di rumah mereka atau di lingkungan mereka tinggal. Nah, sekarang ini sudah berapa banyak jamban yang Anda buat? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jamban itu merupakan suatu kebutuhan fisik di dalam setiap keluarga untuk mencegah penyakit-penyakit seperti tifoid, diare, dan lain-lain penyakit usus. Problemnya banyak orang yang tidak memahami itu sehingga saat ini banyak orang yang sakit itu. Nah, inilah perjuangan kita bagaimana supaya setiap keluarga harus punya toilet di rumah masing-masing. Dan alhamdulillah kita sudah membangun banyak, dan kebetulan dalam konteks pembangunan ini kita bersama TNI Angkatan Darat dalam serangan teritorial KMMD itu dijadikan program sehingga kita mempunyai 3 rekor muri pembangunan, mulai dari 1.500, 5.000, akhirnya yang terakhir 1 juta jamban terbangun bersama dengan Babinsa seluruh Indonesia dalam serangan teritorial pembangun jamban ini. Tentu saja ini bukan selesai, justru sebenarnya statistik di BPS bulan yang lalu masih menampilkan kurang lebih 14,9 juta. Meskipun itu adalah istilahnya akses, bukan yang memiliki. Artinya kalau yang belum memiliki tetap seperti apa yang menjadi catatan kami, yaitu sekitar 20 juta keluarga di Indonesia ini masih belum punya jamban yang sehat. Tentu saja ini kami akan mengadvokasi terus kepada pemangku kebijakan, terutama bupati, gubernur, bahkan kepada presiden, supaya
gerakan jamban untuk semua keluarga ini bisa dijadikan suatu gerakan nasional. Karena kita membuktikan itu sangat urgent, penting, tetapi mudah, murah, dan cepat. Dan masyarakat sudah dalam kontemplasi, sehingga kalau diberi stimulan sedikit pun dengan dorongan kuat leadership nasional misalnya, tentu saja sangat cepat sekali untuk menangkap, dan bahkan kami yakin kalau dikerjakan secara nasional seperti gerakan COVID kemarin, dalam waktu 1 tahun atau bahkan kurang bisa dijadikan souvenir bagi bangsa Indonesia bahwa kita menyelesaikan basic penyebab stunting dan kematian anak-anak serta kemiskinan ekstrim di Indonesia. Baik, menarik. Nanti saya akan elaborasi lebih lanjut, tapi sekarang kita simak dulu liputan berikut ini. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Air dibutuhkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, mengolah makanan, dan lain sebagainya. Namun masih banyak juga orang-orang yang masih kesulitan mendapatkan air bersih. Di tengah kesulitan untuk mendapatkan air bersih, terutama di tengah bencana alam, Dr. Budi Laksono menciptakan alat untuk mengubah air kotor menjadi air layak minum. Alat tersebut ia beri nama stasiun air yang ditujukan untuk para korban bencana alam. Dengan mobil pickup, dokter 4 anak ini pun mengunjungi satu persatu pos pengungsian guna membagikan air secara cuma-cuma. Mulanya, air tersebut diambil dari ledeng atau sumber mata air terdekat dari lokasi bencana. Kemudian air disaring melalui alat ciptaannya. Prinsip alat ini sederhana meskipun pusatnya adalah di sini sterilisasi. Pertama, air akan dipompa dari tangki ke pompa ini ke dalam filter, tabung filter pasir ini. Kemudian dari sini akan dipompa lagi terus menuju ke filter-filter yang kita bisa mengukur besaran partikel-partikel yang bisa dilewatkan atau melewati. Sehingga setelah dari sini kemudian baru masuk ke tabung sterilisator ultraviolet. Sehingga dari sini air ini sudah steril dan bisa diminum secara sehat. Bahkan disimpan di galon-galon untuk bisa didistribusi ke tempat-tempat penampungan. Stasiun air mampu menghasilkan 300 air galon dalam sehari. Selain itu, alat ciptaan Dr. Budi mudah dibawa sehingga dapat dioperasikan di segala medan. Ya, Dokter Budi, nanti saya akan tanya ya soal stasiun air minum, tapi saya masih coba mendapatkan gambaran soal jamban tadi ya. Kalau satu jamban itu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu jamban? Kurang lebih nilainya kalau kita pakai beton kurang lebih sekitar 400-500 ribu. Kalau kita menggunakan kayu paling-paling cuma sekitar 300 ribu atau bahkan kurang. Bahkan kalau kita menggunakan sekarang yang kami bangun di tempat pengungsian dengan bajaringan ya kurang lebih sekitar 700. Itu adalah WC bagian bawah dan tengah. Dindingnya sebenarnya apalagi kalau di dalam pengungsian darurat ini kita menggunakan plastik pun sebenarnya sudah cukup karena fungsi dinding hanya untuk menghindari privasi kita dalam buang air seperti itu. Sehingga untuk membuat jamban itu mulai dari 200 ribu bisa sampai generiknya sampai sekitar 900 ribuan seperti itu. Baik, artinya kalau ini dikeroyok rame-rame, semua berpartisipasi, maka target untuk jambanisasi tadi sebanyak mungkin itu bisa tercapai ya dok ya? Pasti, pasti. Bahkan kami masih punya vision. Kalau itu digerakkan secara nasional di bawah perintah khusus, biasanya Pak Jokowi misalnya, gerakan 1 juta ini tinggal di scale up saja. Karena kita sudah mempunyai babinsa-babinsa yang expert untuk membuat jamban ini. Sehingga yakin sangat mudah tercapai
dalam waktu 1 tahun sebelum 2024 selesai, seluruh Indonesia punya Jamban itu sangat mungkin sekali. Baik, beberapa kali Anda bekerja sama dengan benibaik.com ya, termasuk ketika pembangunan Huntara. Coba kasih gambaran sedikit aja, pendek aja mengenai Huntara, inovasi Anda itu apa istimewanya? Terima kasih. Jadi sebelum saya ungkapkan itu, saya harus mengatakan bahwa Huntara itu adalah basic need bagi pengungsi, dan itu dalam schedule time. Banyak orang mengatakan Huntara nanti setelah 3 bulan atau bahkan 6 bulan zaman dulu. Sekarang pakai tenda dulu. Bagi orang yang tidak tahu rasanya tenda, mungkin 1 hari kemah enak, tapi kalau sudah 3 hari, apalagi 1 minggu, itu tantangan berat. Oleh karena itu, kami mencoba menciptakan Huntara, hunian sementara, tetapi bagi beberapa orang bisa setahun juga. Nah, ini dimulai zaman kami waktu itu di Aceh, kami membangun Huntara yang berbasis bambu, yang kami sebut AB6. Yaitu kelebihannya, kalau orang membuat bangunan itu tiangnya dulu, kami membuat dindingnya di bawah. Kemudian baru dinding itu kita ataskan, sehingga kita bisa memasang dinding depan dan belakangnya. Itu hanya memerlukan waktu 6 jam. Dan mengerjakan bukan profesional, bukan tukang, tetapi adalah pengungsi itu sendiri. Dan biayanya dengan kayu ukuran luasnya 4 kali 5 meter ruangan, itu tidak lebih dari 6 juta. Ini kita bangun di Aceh, waktu itu di Desa Lepung. Setelah kami melihat di beberapa case, akhirnya kami melihat bahwa Huntara ini harus dibangun, tidak harus nunggu beberapa minggu. Bahkan kalau perlu, dinas-dinas yang bertanggung jawab terhadap kebencanaan bisa mempunyai semacam cadangan Huntara ini. Huntara ini bisa dilipat, Huntara ini bisa dipasang. Oleh karena itu dari pengembangan pemikiran kami membuat namanya Huntara Z2 yang bisa diinstal hanya dalam waktu 20 menit, bahkan beberapa rekor itu 16 menit oleh teman-teman di Basnas yang kami latih. Bahkan nanti kalau sudah dipakai ini dilipat lagi nggak lebih dari 10 menit selesai. Nah ini kelebihannya, kalau itu bisa disimpan di kantor, suatu saat ada bencana tinggal pasang saja, seperti itu. Nah ini kelebihan dari Huntara Y2, ringan dan bisa diangkat kemana-mana. Baik, jadi butuh berapa biaya untuk bisa membuat satu Huntara standar? Ya, kalau kami membangun Huntara dengan basis baja ringan, dengan dinding triplek, dan atapnya itu bisa menggunakan plastik terpal, itu kurang lebih hanya sekitar 5 juta, dan itu bisa diinstal dalam waktu kurang lebih 20 menit itu. Tetapi untuk sustainability, kami di Lumajang ini mengembangkan dengan atapnya spandek itu seng yang panjang. Nah ini memerlukan pemasangan tetap sama, kurang lebih 10 menit, tetapi masang sengnya bisa sekitar 1 jam. Dan biayanya kalau dengan spandek kurang lebih sekitar 6 jutaan. Baik, sekarang soal stasiun air minum. Ini dari mana gagasan membuat stasiun air minum yang bisa mobile gitu, bisa bergerak kemana-mana? Dari mana idenya? Terus terang kami sangat tertegun sekali dan terpana ketika waktu bencana Aceh itu kita dibuat terkesima oleh pasukan dari Australia yang di pinggir sungai Aceh itu menyaring air dari sungai dan kemudian menjernihkan dan kemudian dibagi-bagi air itu menjadi air minum yang dibagikan pada pengungsi. Di situ saya melihat bahkan saya mengingat zaman dulu kita pernah mendapat pelajaran tentang air bersih, sehingga saya pikir ini mudah sekali. Sehingga yang penting bagaimana memfiltrasi ini. Dan sekarang alat-alat filtrasi bisa diakses di toko-toko, bahkan toko-toko online, sehingga kita mudah untuk mengaksesnya. Perakitannya mudah, sehingga dari dasar itu tahun 2006 ketika ada bencana di Merapi saat itu, 2006 atau 2008, itu kami mencoba menginstal itu dengan tim Palang Merah Kota Semarang, dan kami masukkan di dalam mobil pick up, kami keliling juga menggunakan stasiun itu untuk menyediakan air minum bagi pengungsi-pengungsi. Dan air minum penting sekali bagi pengungsi karena pada dasarnya timeline untuk
keberadaan air itu sebenarnya 3 jam pasca bencana itu harus ada. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya kami membuat instalasi ini sebenarnya bukan untuk kami istilahnya monopoli, justru kami ingin setiap kantor-kantor yang berwenang tentang kebencanaan mempunyai yang murah ini. Karena membuat stasiun ini tidak harus mahal, bahkan kalau ada stasiun yang mahal tentu saja kita pertanyakan berapa efektif efisiensinya seperti itu. Menarik, nanti tentu saja kita ingin tahu berapa harga atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah stasiun air minum yang mobile tadi. Dan kemudian tantangan yang dihadapi dalam proses bagaimana mencari air, sumber air untuk diolah menjadi air minum. Tapi kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Katanya kalau di tempat bencana ini itu gudangnya berkah. Banyak orang miskin, banyak orang menderita. Kalau kita melakukan di sana, pahalanya akan banyak sekali. Ya, Dokter Budi, kalau tadi kan Anda cerita bahwa stasiun air minum Anda ini kan memanfaatkan air kolam, ya, air sungai atau entah air apalagi yang ada atau mata air yang ada yang mungkin belum layak diminum tapi setelah melalui proses baru bisa diminum. Nah, bisa cerita pengalaman Anda di Cianjur kemarin untuk mencari sumber air untuk diolah menjadi air minum? Apa tantangan terberat yang dihadapi di daerah bencana? Kebetulan kita di Cianjur ini adalah daerah dengan sumber air yang bagus. Bahkan sering kita melihat rumah-rumah pun keran airnya selalu nyala tidak berhenti karena memang airnya melimpah ruah. Dan makanya ketika kami ke sini airnya juga bagus dan kualitasnya juga risiko untuk terjadinya kontaminasi logam berat dan yang lain-lain sepertinya tidak terlalu menonjol. Sehingga kami sudah punya bahan baku yang cukup bagus. Apalagi bahan baku ini disuplai oleh PDAM, sehingga lebih bagus lagi. Dalam konteks ini sebenarnya, kalau ibu-ibu mengambil air itu kemudian dimasak, sudah selesai menyediakan air bersih. Tetapi masak itu sangat butuh waktu dan energi, maka dengan ultraviolet ini sebenarnya sudah cukup. Meskipun begitu, kalau air itu dalam jumlah banyak, kemudian disaring, itu dalam partikel yang kecil-kecil masih ada juga. Oleh karena itu, sebelum di sterilisator ultraviolet, kita memberikan ruang-ruang chamber filter untuk meyakinkan bahwa hanya air yang keluar. Memang tidak terlalu tersaring banyak, tetapi dalam lama-lama juga jenuh juga. Ini menunjukkan bahwa ada kandungan partikel di dalam air itu. Kemudian kalau alat ini bisa dipakai untuk air bersih, pasti bisa dan mudah. Tetapi suatu persoalan ketika terjadi di mana air ini tidak ada, kita harus mengambil air sungai atau air kolam, itu sangat mudah sekali. Hanya dengan menambahkan beberapa drum di depannya untuk fungsi pengendapan, koagulasi terhadap partikel-partikel itu, maka kita mendapatkan air yang relatif sudah bersih partikelnya, dan kemudian kita saring, dan kemudian kita saring lagi untuk membuat air itu betul-betul jernih seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu, hanya tinggal sterilisasi saja. Baik, jadi ini bisa langsung diminum ya. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, di daerah bencana kan biasanya nggak ada listrik atau listrik terputus, lampu mati. Ini menggunakan apa ya sebagai motor penggeraknya? Karena kita menggunakan mobil, sehingga kita bisa menggunakan inverter yang merubah catu daya listrik di mobil DC menjadi AC untuk menggerakkan pompa dan lampunya. Tetapi bisa juga kita menggunakan diesel seperti kemarin kita di sini karena inverter kami rusak ketika sampai di sini. Kami dipinjami oleh BPI Cianjur, Cirang Cianjur, diesel sehingga kami bisa keliling dengan dieselnya. Tetapi untuk mengatasi itu juga, kita juga menyiapkan kabel yang panjang sampai 50 meter, sehingga sewaktu-waktu ke daerah di mana masih ada aliran listrik yang mengalir, kita bisa menggunakan aliran listriknya. Jadi perlu berapa orang untuk mengoperasikan stasiun air minum ini? Sebenarnya untuk operasional ini terlalu sangat mudah sekali, mungkin 1 atau 2 orang cukup.
karena hanya 2 tombol yang dinyalakan, udah air itu bisa mengalir sendiri. Memang karena ada mobil, maka 1 orang itu harus ada yang bisa driving mobil. Tetapi yang satunya misalnya istilahnya kerneknya yang bisa nganu air, sehingga 2 orang bisa. Tapi 1 orang pun bisa. Oke, nah sekarang kan pertanyaannya berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat alat yang cukup lengkap, standar untuk bisa mengolah air kotor menjadi air bersih nih? Memang kalau kita tidak tahu, kita selalu berpikir overestimasi terhadap pembiayaan ini. Karena memang alat-alat yang ada di pasaran itu harganya dari ratusan juta sampai puluhan juta. Padahal itu yang diperlukan paling utama adalah tabung ultraviolet. Tabung ultraviolet itu harganya hanya sekitar 1 juta sampai 3 juta. Kemudian tabung-tabung yang lain dalam ratusan ribu dan filter yang besar dalam ukuran yang sekitar 1 juta. Sebenarnya itu pun sudah sangat cukup. Sehingga ketika kita mempunyai stasiun seperti yang beberapa waktu yang lalu kita bangun di Lumajang, akhirnya kami mendapatkan dari benih baik stasiun yang banyak, sehingga kita bisa bangun hampir sekitar 25 stasiun. Dan diantaranya sekarang kami bawa sebagian ke Lumajang untuk pelayanan-pelayanan ini juga. Kurang lebih dengan harga kurang lebih 5 juta sampai 10 juta pun sebenarnya kita bisa membuat stasiun yang bisa bergerak ini. Ya, pertanyaan terakhir ini, Dokter Budi. Banyak sekali problem sosial di masyarakat yang Anda terlibat di dalamnya, termasuk di kondisi-kondisi bencana. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang Anda cari sehingga Anda kemudian selalu berada di tempat-tempat seperti itu? Pertama, saya ini seorang dokter. Basis kami adalah kemanusiaan. Sehingga kalau ada sesuatu yang kesusahan, kami bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Dan kebetulan saya juga seorang dosen. Sehingga kalau ada bencana-bencana atau risiko-risiko bencana, termasuk jamban, kita bisa mengkaji, menganalisis, dan kemudian mencoba untuk mencari solusi. Banyak orang yang tidak tahu, tidak bisa memberi solusi, akhirnya apa? Akhirnya menjadikan pelayanan-pelayanan itu menjadi sangat mahal. Kami membuktikan pelayanan-pelayanan yang ke masyarakat bisa cepat, murah, dan mudah. Apa saja, termasuk dalam konteks toilet dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi concern kami sebagai dosen untuk mengupdate ilmu kami, karena kami juga mengajar disaster management di epidemiologi pasca sarjana Undip. Ini ilmu ini kami update kepada mahasiswa-mahasiswa kami supaya mereka mendapatkan ilmu yang terakhir. Kemudian pada saat yang sama kami mengharapkan kami bisa mengadvocate apa yang menjadi konsep kami ini menjadi decision makers. Karena banyak di Indonesia ini decision makers itu tidak mengetahui aspek-aspek efisiensi, efektivitas dari suatu pengelolaan manajemen, pengelolaan kesehatan maupun bencana. Sehingga kita maklumi karena BNPB kita ini bukan orang expert, diambil dari misalnya dinas-dinas yang lain yang dimasukkan karena masih baru. Oleh karena itu banyak dari petugas-petugas kita harus sekolahnya di Australia untuk tentang kebencanaan. Makanya kami di beberapa institusi kesehatan termasuk di Undip, kita ada layanan-layanan untuk melatih seperti ini. Dan tujuannya juga nanti ke arah decision maker supaya bupati wali kota tahu bahwa kalau ada bencana itu jangan sampai menunggu 3 bulan secara ilmu klasik disaster dulu untuk bangun huntara. Kalau perlu seminggu 3 hari sudah ada huntara, itu akan membuat kesehatan masyarakat lebih terjaga. Air minum dalam waktu 3 jam itu harus bisa di tempat, itu adalah menjamin kesehatan masyarakat kita semuanya. Inilah tujuan-tujuan kami selain tujuan kami sebagai seorang beragama juga. Katanya kalau di tempat bencana ini itu gudangnya berkah. Banyak orang miskin, banyak orang menderita. Kalau kita melakukan di sana, pahalanya akan banyak sekali. Tapi saya yakin ngaji saya di televisi dengan Kiai Haji M. Zainuddin MZ itu mungkin sebenarnya seperti itu. Dan kami yakini mereka memang memerlukan dharma kita untuk mengeringankan beban mereka. Baik.
Baik, terima kasih Dr. Budi Laksono. Doa kami selalu untuk Anda ya. Terima kasih.